Halo Gadgeters, dengan hadir di sini dan pada 1 Januari kemarin saya udah bertanya kepada Gadgeters yang ada di Twitter dan di Instagram. Pertanyaannya adalah apa harapan-harapan kalian buat para brand gadget untuk para vendor smartphone di Indonesia pada tahun 2022 ini. Karena pada minggu lalu kan saya udah buat video apresiasi buat para brand-brand gadget, para vendor-vendor smartphone di Indonesia. Jadi sebetulnya video ini untuk menyambung video yang minggu lalu saya buat, video untuk mengapresiasi para brand gadget di Indonesia. Kalau belum nonton, klik linknya di kiri atas. Oke, harapan pertama dan yang paling umum yang banyak di request oleh para gadgeters adalah harga makin murah dan spek makin tinggi. Ya, kalau ada YouTuber luar ngomong good smartphone is getting cheap and cheap smartphone is getting good gitu. Jadi memang secara alamiah kompetisi mengharuskan para brand-brand smartphone ini untuk membuat smartphone yang makin bagus dan makin murah gitu. Udah alami banget. Jadi ini udah pasti terjadi gitu. Saya 100% yakin. Apalagi buat brand-brand yang memang mengunggulkan harga seperti Xiaomi atau Realme. Nah, harapan kedua adalah Android 12 ini update-nya supaya cepetan muncul. Ya, saat ini tanggal 12 Januari 2022, posisinya sekarang flagship brand-brand yang besar ini udah pada dapat update Android 12. Cuma ada satu yang belum nih, Xiaomi Mi 11 Ultra ini belum dapat update Android 12. Semuanya kayak Oppo Find X3 Pro, terus Samsung S21 Ultra, bahkan HP yang nggak konvensional kayak Z Flip 3 ataupun Z Fold 3, ini semua udah dapat update Android 12 gitu. Cuma ya sayang, bahkan S20 FE kemarin Arya kasih tahu saya udah dapat update Android 12, udah sampai ke kelas menengah. Bahkan S20 FE Snapdragon ya, itu kan harganya sekitar 7 jutaan, kadang ada yang jual 6 juta lebih gitu. Harapan ketiga adalah tolong hilangkan kamera makro. Ya, jadi kamera makro ini entah kenapa jadi makin mainstream ya, bahkan sampai Apple iPhone-nya ikut-ikutan bisa kamera makro di iPhone 13. Dan Oppo Find X3 Pro malah ada kamera mikroskop yang ya jujur aja banyak dari kita jarang pakai kan kamera makro itu, apalagi kamera mikroskop, terutama di HP di atas 6 juta. Mungkin kalau di HP di bawah 6 juta ya ada gimmick oke lah gitu, tapi kalau di HP di atas 6 juta kelihatannya udah HP yang kameranya udah sebaiknya kamera serius ya gitu. Jadi nggak perlu ada makro lagi gitu. Ya saya juga sama, saya setuju gitu. Mending tambahin tele daripada kamera makro. Makro di kamera ultrawide aja jadi satu gitu. Jadi kalau orang mau pakai ada gitu, tapi nggak perlu ditambah-tambahin gitu. Di lensa dedicated gitu, rasanya udah nggak perlu deh gitu. Kita lanjut ke harapan berikutnya. Nah, harapan berikutnya ini sebetulnya ada 3, saya rangkum jadi satu, saya rekap jadi satu karena ini semua berhubungan dengan Huawei. Ada yang berharap Huawei akan akur dengan Google dengan harapan Huawei bakal dapat GMS lagi. Sebetulnya Huawei tidak lagi berantem sama Google. Cuma kenapa Huawei tidak dapat GMS lagi, karena ya mereka sanksi dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi bukan Google yang, bahkan di beberapa kesempatan saya baca sebetulnya Google mengharapkan pemerintah Amerika Serikat tuh mengangkat sanksi ini gitu. Tapi sampai sekarang, sampai pergantian presiden dari Trump ke Biden pun, sanksi buat Huawei ini belum juga diangkat oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi sebetulnya bukan cuma ban terhadap GMS doang, tapi juga terhadap SoC-nya juga. Makanya kalau kita perhatiin sekarang SoC-nya Huawei itu biarpun pakai Qualcomm, pakai Snapdragon, biarpun dukung 5G, tapi Snapdragon itu yang kayak misalnya Huawei Nova 9 itu di nerf ke 4G gitu, walaupun SoC-nya bisa 5G. Saya belum melihat ini bakal kejadian di tahun 2022. Kalau bisa kejadian, wah keren banget. Nah, ini akan lanjut dengan harapan yang nomor 3, Huawei survive dengan Harmony OS. Sebetulnya saya lebih berharap ini sih, mereka lebih serius lagi kembangin Harmony OS ya, kerjasama dengan banyak brand-brand aplikasi, terutama yang besar gitu di tanah air, juga brand game juga, PUBG Mobile, Mobile Legends segala macam gitu. Atau Mobile Legends udah bisa belum sih di
Harmony Oysters gue bisa coba. Tapi yang pasti kemarin Putri Reza kena ban ketika install PUBG. Lucu banget. Itu Huawei. Harapan berikutnya, Pixel masuk resmi ke Indonesia. Ini juga sebetulnya saya dari mungkin tahun lalu ya, saya ngeliat kok Google Indonesia bikin iklan itu talentnya pakai Google Pixel. Padahal mereka belum masukin Pixel secara resmi ke Indonesia gitu. Kenapa mereka pakai gitu? Kenapa nggak resmiin aja dulu sih gitu? Atau mereka secara kemampuan finansial pasti mampu lah Google gitu untuk masukin Pixel secara resmi. Kenapa enggak gitu? Sayang banget gitu. Agak pesimis untuk yang satu ini. Ayo Google, bisa yuk. Oke, berikutnya, harapan berikutnya adalah Apple Store masuk ke Indonesia. Jangan keliru ya dengan iBox dan Digimap, karena meskipun mereka resmi, authorized dan premium reseller, tapi mereka itu sebetulnya pihak ketiga, third party, bukan dari Apple itu sendiri. Kalau di Singapura kita bisa lihat itu ada Apple Store itu sendiri gitu. Di Australia ada, tapi di Indonesia belum ada. Udah, padahal Apple di Indonesia tuh udah dari udah 10 tahun, tapi belum ada Apple Store di Indonesia. Baru ada authorized dan premium doang gitu dari dulu. Masih dari komentar yang sama, ada harapan bahwa Sony Xperia balik lagi dong ke Indonesia. Ya, HP Xperia bahkan ini makin menggila, makin keren ya. Cuma ya sayang nggak masuk ke Indonesia. Mereka cabut beberapa tahun lalu setelah waktu itu saya nggak tahu di dalamnya ada apa, yang pasti service centernya jadi jelek sekali gitu untuk ukuran Sony. Padahal Sony yang lain ya, Sony untuk kayak kamera itu service centernya masih lumayan oke gitu, tapi kenapa waktu itu smartphone jadi kayak parah banget gitu. Saya juga sebetulnya berharap ini Sony Xperia masuk ke Indonesia karena keren-keren, tapi entahlah kelihatannya saya nggak lihat itu kemungkinan bakal terjadi di tahun ini ke Indonesia, karena Sony Xperia yang baru-baru ini kan makin flagship, makin premium, harganya makin tinggi, makin segmented gitu. Jadi apalagi dengan peraturan TKDN ini, saya nggak ngeliat mereka bakal punya kapabilitas secara bisnis ya, nggak visible secara bisnis saya lihat sih. Masih lebih mungkin kamera, karena kamera kelihatan bisa impor langsung ya, nggak ada aturan TKDN kalau kamera. Tapi kalau HP baik 4G atau 5G kan ada aturan TKDN, jadi mereka harus setidaknya ngerakit di Indonesia. Mungkin jadi PR banget sih. Kalau di atas HP di atas 6 juta atau 7 juta itu aturannya sebetulnya bukan rakit ya. Aturannya tuh mereka boleh impor tapi kayak di inject software, dengan software lokal, mau itu game, mau itu aplikasi boleh gitu. Atau pilih jalan kayak Apple, itu semacam R&D lah gitu. Itu skema investasi gitu. Lanjut ke harapan berikutnya. Ini sebetulnya harapan yang paling realistis, tapi saya nggak tahu apakah akan terjadi. Vivo, tolong dong bikin HP-nya pancol, jangan poni water drop mulu. Saya nggak paham sih kenapa, padahal Oppo juga udah mulai pancol ya, tapi kenapa Vivo masih setia dengan pani water drop. Walaupun secara penggunaan pribadi sih saya nggak terlalu mempermasalahkan antara pancol atau water drop, cuma saya ngelihat memang banyak orang lebih memfavoritkan pancol itu gitu. Jadi Vivo, kalau mau didengarkan, harapan buat tahun 2022. Kita lanjut aja ke harapan gadgeters berikutnya yang ubah kata ROM jadi storage. Suka gemes liatnya. Ya, sebetulnya saya juga suka gemes ngeliatnya. Kenapa itu RAM dan ROM gitu. Padahal itu lebih cocok, lebih akurat dibilang penyimpanan, storage gitu. Dulu kayak udah sempat bener deh tulisnya kayak gitu, tapi kenapa dia baiknya ke ROM gitu. Sebetulnya orang kan lebih gampang mengerti kata penyimpanan ya, kapasitas penyimpanan, storage-nya, daripada ROM. ROM kan sebuah singkatan teknis gitu yang nggak semua orang awam bisa paham gitu ROM itu apa gitu. Ya saya juga expect ini sih untuk para brand gadget itu paling gampang, ini gampang banget, tinggal ngubah doang dari ROM jadi storage gitu. Oke, RAM udah umum gitu, tapi ROM tolong dong ROM diubah jadi penyimpanan, storage gitu. Jadi orang awam pun jadi paham itu kapasitas penyimpanan, nggak rancu gitu antara apa sih beda RAM dan ROM. Jangan ada pertanyaan kayak gitu lagi gitu, karena ya harusnya nih semudah itu gitu, kapasitas penyimpanan tinggal diubah doang, tinggal diketik doang gitu di websitenya.
sama di flyer gitu, sama di press release gitu. Sesuatu yang mudah sekali nih seperti ini. Saya juga gemes. Nah, next yang paling rame di 2021 dan 2020 rame. Genjutsu versus kaum mendang-mending. Nah, ini kebetulan yang menyampaikan harapan ini sebelahan gitu. Jadi saya screenshotnya pas banget nih. Satu berharap Genjutsu hilang, satu berharap kaum mendang-mending punah. Nah, buat yang belum tahu, mungkin background story-nya adalah Genjutsu ini dialamatkan buat para sales Oppo, Vivo, Realme, enggak ya kayaknya, Oppo dan Vivo, yang sales toko yang ketika kita datang itu sering, tadinya mau beli Xiaomi, tadinya mau beli Samsung, tiba-tiba pulang-pulang bawa Oppo dan Vivo gitu. Dan saking seringnya kejadian seperti ini sampai muncul istilah Genjutsu gitu. Ya, sebetulnya saya bisa paham karena sales Oppo dan Vivo itu dapat pelatihan, dapat target sales yang lebih agresif ya dibandingkan dengan brand-brand lainnya. Jadi ya kesannya jadi ya Genjutsu gitu. Kesannya kayak menghalalkan segala cara gitu. Tapi sebetulnya yang mereka lakukan, saya percaya itu tidak. Walaupun banyak orang ngeliatnya itu nggak ngenakin, nggak etis, tapi sebetulnya secara koridor hukum sih ngeliat masih legal ya. Cuma mungkin ya kalau nggak etis itu ya abu-abu lah gitu. Saya mau ngambil posisi yang saya paham itu nggak nyaman buat sebagian orang, tapi ngebutuhin itu buat ngejar target, buat mencapai penjualan gitu. So saya nggak ngeliat ini bakal hilang di 2022 karena di luar negeri pun 11-12 di negara-negara berkembang kayak di India pun kejadian masih seperti itu. Lalu counterpartnya adalah kaum mendang-mending. Kaum mendang-mending ini lahir karena brand mengedukasi konsumennya dengan sesuatu yang mudah dibandingkan seperti angka gitu. Konsumennya jadi oh Snapdragon 720 ya lebih bagus daripada Snapdragon 662 gitu. Oh Snapdragon sama MediaTek ya bagus sama Snapdragon gitu. Oh RAM 8GB lebih bagus dari RAM 6GB gitu. Storage penyimpanan 128 ya lebih gede, lebih bagus, lebih lega daripada 64. Oh kamera yang resolusinya lebih tinggi ya lebih bagus daripada yang resolusinya lebih rendah gitu. Karena edukasi semacam ini di internet sering banget orang yang paham gadget itu setengah-setengah terus datang ke video-video para tech reviewer atau bahkan kadang di sosial media kayak Twitter atau Instagram muncul ya mending ini, mending itu karena berbasis harga dan angka-angka lain yang gitu yang menurut kebutuhan dia lebih worth it yang dia mending-mendingin itu gitu. Apakah 100% salah? Tidak, tentu karena itu subjektif sekali gitu. Tapi apakah mengganggu? Ya lumayan. Tapi saya nggak bisa nyalain, saya nggak akan ngeblok ataupun sejenisnya gitu. Cuma ya saya bisa paham kenapa ada muncul. Dan fenomena ini juga bukan cuma di Indonesia, tapi di banyak negara berkembang lainnya kayak di India juga banyak sebetulnya yang kayak gini. Ya itulah sesuatu yang nggak bisa dihindari ketika ngebuat konten di internet gitu, baik itu di video YouTube ataupun di Instagram ataupun di Twitter gitu. Jadi baik Genjutsu maupun kaum mendang-mending ini saya nggak lihat bakal punah, nggak bakal hilang di tahun 2022 karena mereka memang mengganggu buat sebagian orang, tapi mereka lahir dari sesuatu yang fundamental sih. Yang satu Genjutsu itu lahir dari motivasi mencari uang, mencari nafkah para sales ini, dan kaum mendang-mending ini lahir dari seperti mekanisme kontrol gitu atas brand ini kemahalan gitu berdasarkan sesuatu yang mudah dilihat dari angka-angka aja gitu. Bagus sih kadang ini memberikan pressure buat brand-brand yang terlalu mahal gitu, yang pricingnya terlalu tinggi gitu. Oke, poin berikutnya sebetulnya ini harapan pribadi saya buat Xiaomi Indonesia. Sebelum saya shoot video ini, saya baru aja baca tweet dan postingan Instagram dari Ko Alvin, bosnya Xiaomi Indonesia, yang menulis bahwa Xiaomi Mi Pad 5 bakal masuk lagi, available lagi, ready lagi di akhir Februari 2022. Kosongnya bahkan dari beberapa bulan lalu ya. Jadi gapnya cukup jauh sekali gitu. Stoknya kosong ini. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Xiaomi Indonesia nih pabriknya nih masih istilah kasarnya numpang gitu. Istilah halusnya mungkin kayak outsource gitu ke pabrik lain gitu. Saya nggak tahu apakah ini salah satu penyebab dari kelangkaan
device Xiaomi atau kegoipan device Xiaomi yang sering terjadi akhir-akhir ini. Itu bukan akhir-akhir ini ya, sebetulnya dari beberapa tahun lalu gitu. Xiaomi itu beda banget sama Oppo, Vivo, dan Samsung. Kalau Oppo, Vivo, dan Samsung itu 3 brand itu udah punya pabrik sendiri gitu. Nggak numpang, misalnya nggak outsource ke pabrik lain, mereka bikin pabrik sendiri gitu. Saya ekspektasi di 2022 Xiaomi mulai berpikir untuk bikin pabrik sendiri gitu di Indonesia gitu. Tidak numpang, tidak outsource ke pihak ketiga gitu, karena Xiaomi udah jadi brand besar, bahkan kemarin udah sempat jadi nomor 1 gitu. Saya pikir it's okay lah buat invest lebih gede, invest lebih serius di pabrik ini. Saya tahu harga angka investasinya pasti nggak murah, tapi harusnya worth it sih kalau komitmen Xiaomi buat Indonesia nih seserius itu gitu, kayak Oppo, Samsung, dan Vivo gitu. Oke, itu tadi harapan-harapan Gadgeters di awal Januari 2022 yang masuk ke Instagram dan Twitternya Gadget Gaul. Kalau kamu masih punya harapan yang lainnya, tulis aja di kolom komentar di bawah video ini ya. Semoga cukup membantu informasi-informasi yang saya sampaikan. Kita jumpa lagi di video berikutnya.